entirely inspired. Halo Saluters, kembali lagi di FPTV Podcast. Perkenalkan, nama saya Alia, saya dari Prodi Ekonomi Keluarga, tahun 2021, dan bersama narasumber saya, Bang Farhan. Podcast kali ini akan bertemakan mahasiswa yang berprestasi. Tentunya bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa perjalanan yang Bang Farhan ini jalani sampai sekarang. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja di sini Alia bersama narasumber Alia, yang dimana beliau merupakan seorang yang memiliki sebuah prestasi. Bang, gimana kabarnya hari ini? Ya, jelas. Karena tak kenal maka tak sayang, boleh dong perkenalkan diri dulu, terus pengen tahu abang itu dari universitas mana, dan terus kehidupannya sekarang. Nama saya Farhan dari Malaysia, Yayasan Uang Partner. Sekarang berkuliah di Utara itu komputer ada 2020 ya terakhir. Nah, kalau untuk kesibukan semester akhir ya, terakhir ini mempersiapkan lulusan yang berganti sidang sampai nanti persiapan wisuda. Ini di sisi lain juga persiapan untuk kampus ya, dari bekerja, berkuliah, ya, kembali ataupun S2. Ya. Sebelumnya boleh nggak Pak ceritain sedikit mengenai diri abang tentang latar belakang pendidikan abang? Karena Alia lihat dari CV abang ternyata banyak yang menarik, terutama tentang education. Dari semua education yang abang punya, boleh tahu nggak sih Bang mana yang membuat abang termotivasi dengan ini semua? Ya benar. Dari CV abang memang salah satu concern itu terkait education ya. Karena menurut abang dengan berdasarkan latar belakang abang pribadi, pendidikan ini merupakan media yang sangat penting gitu ya untuk selain memang transfer learning gitu ataupun ilmu transfer learning, tapi pendidikan ini juga akan transfer karakter kita gitu ya untuk perubahan pendidikan karakter kita yang sebelumnya mungkin belum baik, sekarang yang lebih baik itu pendidikannya. Jadi mana memang latar belakang pribadi abang itu abang lahir dan tumbuh di daerah yang latar belakang pendidikannya itu belum setara gitu, ataupun belum mumpuni secara keseluruhan gitu. Jadi mulai dari situ, abang berangkat dari situ dan abang bisa dibilang tidak puas dengan keadaan yang tidak setara itu. Dia abang berpikir untuk bisa lebih baik tentunya. Nah, kalau kita berkaca lagi model pendidikan nih, yang menurut abang kenapa memang konsep pendidikan, karena sampai saat ini abang bisa berkuliah, abang rasa itu merupakan anugerah gitu ya, anugerah dari Allah gitu ya, atau Tuhan kita bisa berkuliah. Karena kalau kita lihat, kalau mungkin Alia tahu nggak berapa data pendidikan S1 di Indonesia? Nah, kalau data pendidikan S1 di Indonesia itu ternyata yang dia bisa S1, yang bisa dia S1 itu di bawah 10%. Ya, dari 280 juta ya kita di Indonesia ya. Jadi yang bisa S1, itu di bawah 10%, di bawah ya. Apalagi S2 itu kalau nggak salah di bawah 5 dan S3 seterusnya di bawah 5%. Kalau nanti boleh kita jadi data pendidikan itu menunjukkan itu. Nah, dari data itu abang rasa untuk menjadi S1 ataupun berkuliah itu merupakan anugerah gitu kan. Karena dari 280 juta kita di bagian 10% itu gitu ya. Nah, dan itu tidak mudah memang menjadi berstatus mahasiswa ya. Mahasiswa ini dia semacam kalau dibilang agen perubahan, dia agen of change gitu kan. Perubahan yang memang bukan cuma belajar di latar belakang mungkin belajar setelah belajar pulang kuliah gitu kan, tapi lebih dari situ makna dari mahasiswa itu sendiri.
prestasi akademik apa nih yang paling membuat abang berkesan dan bangga dengan diri abang sendiri? Nah, itu dia tadi berlanjut dari perkuliahan tadi. Memang kalau dibilang prestasi satu bisa kuliah karena di latar belakang abang dari desa daerah 3T ya, namanya Jolok Tanggul itu di daerah Kabupaten Kumawas Selatan, daerah kalau Alia tahu Parapat ya, daerah Parapat dari Toba, tapi kita di dataran tinggi ya, ada tuh namanya Kota Jolok Tanggul. Jadi di situ memang orang keterbatasan fasilitas akses gitu ya. Jadi dari situ sampai ke kuliah ini itu merupakan prestasi yang besar sama abang. Oleh karena itu dengan abang merasa punya sudut pandang atau pemikiran seperti itu, abang maksimalkan tuh kuliah dalam 4 tahun ini. Dalam 4 tahun, alhamdulillah, syukurnya tuh kita dapat prestasi-prestasi nasional dan internasional gitu ya. Semacam kalau kita tuh kalau dari mahasiswa ya, kemarin kita sempat lomba inovasi teknologi gitu ya di Telkom gitu ya. Syukurnya kita dapat juara 1 gitu ya, dan secara nasional itu baru ini juga. Baru ada juga kita publikasi internasional gitu ya, kesempatan gitu ya, publikasi internasional untuk menulis jurnal inovasi terkait teknologi juga gitu ya. Nah, dan mungkin Alia udah baca CV juga ya, dan banyak lah yang di yang maksudnya enggak itu banyak banget gitu. Tapi menurut abang kalau untuk S1 kamu udah maksimalkan lah dalam 4 tahun ini gitu untuk hal-hal yang bersifat prestasi gitu. Dari semua yang abang sebutin tadi, tantangan terbesar apa yang abang hadapi mencapai prestasi itu? Kalau dibilang tantangan, sebenarnya masalah disiplin gitu ya, masalah ya kita bisa konsisten melakukan hal-hal baik itu terus gitu ya, konstan gitu ya. Karena sampai sejauh ini juga, walaupun memang kita sudah ada ya, mendapat prestasi gitu kan, tapi yang namanya disiplin ini menjadi PR kita terus gitu. Karena kita kan pembelajar sejati ya. Kita memang belajar terus banyak kayak gitu ya, masalah-masalah disiplin gitu itu menjadi kata besar bagi mahasiswa. Disiplin ini konteksnya luas gitu ya, bukan cuma masalah disiplin waktu, disiplin belajar gitu ya, disiplin untuk apa namanya, disiplin untuk kerja juga gitu. Jadi disiplin ini masa-masanya menjadi salah satu top of tantangannya lah, tantangan kita dalam sebagai mahasiswa gitu ya. Oh iya, sebelum ada lagi, abang kan kesehariannya udah capek ya. Abang punya nggak seorang penyemangat atau hal yang buat abang semangat menjalani hari-hari? Ada, pastinya ada ya. Karena gimana ya? Karena kalau semangat ini abang sebenarnya ada dua hal kan. Ada faktor internal sama faktor eksternal gitu ya. Nah, kalau faktor internal sendiri ya diri aku sendiri gitu ya, memaknai bahwa saya ya seperti tadi dengan sudut pandang kita menjadi mahasiswa itu ternyata setelah kita semester akhir kita singkat gitu ya, jadi memang memaksimalkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang dari bisa dibilang keluar gitu kan, terus seperti kedua orang tua kita gitu ya, aku merasa namanya ada juga itu orang-orang pintar dulu ya, kalau misal memandang foto kedua orang tua kita itu merupakan ibadah juga ya. Kalau kita lihat foto kita gitu dan itu menjadi nyaman kita. Merasa kalau misal kalau dia lagi nggak semua soalnya itu ya abang lihat dan mungkin lelah gitu ya, tapi itu bisa membangkitkan semangat ataupun untuk semakin lebih baik lagi. Ya, kedua orang tua sama keluarga lain. Kalau boleh tahu, abang punya nggak kebiasaan aneh? Ya, misalnya. Contohnya gimana? Nah, kayak belajar harus sambil musik atau masuk. Kalau kebiasaannya paling
Ada ngelantur aja sih, maksudnya karena bercanda sama teman gitu kan. Makanya teman hari misal teman secara percakapan biasa nih, kita bicara tentang ya kamu tiba-tiba nanti bicara tentang B, C, D, tiba-tiba dengan jokes yang mungkin nggak dimengerti gitu, karena aman sih gitu, aman gitu kan, tapi ya mungkin biasa-biasa ini karena nggak connect sama pembicaraan gitu, gitu sama teman-teman, apalagi yang udah keras gitu ya teman-teman. Mungkin itu. Ada yang mau nanya. Ya, kita lihat kan banyak orang yang punya prestasi, tapi kebanyakan udah stres karena banyak yang kerja gitu. Nah, Alia mau tanya gimana cara abang mengimbangin antara prestasi akademik dan kehidupan sehari-hari supaya nggak stres. Ya, abang rasa ya kalau di pendapat tadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena ada juga satu sisi orang memaknai bahwasanya ketika dia berprestasi itu dengan stres, tapi itu malah menjadi apa namanya, itu memang begitulah adanya. Maksudnya begitulah seharusnya menjadi mahasiswa itu aktif, berprestasi dan berkontribusi. Cuman memang ada juga di sisi lain gitu kan, mahasiswa yang mungkin berpikir karena begitu banyak target segala macam, stres gitu ya. Nah, kalau dibilang sampai stres, enggak sih ya sampai stres, tapi mungkin macam kewalahan bisa terjadi sama diri saya pribadi juga. Ya, kalau sampai ke level itu apa mungkin burnout ya enggak ya burnout. Nah itu biasanya memang istirahat aja sih, jadi kayak tadi ya kita bilang lelah kita gitu. Tapi udah istirahat aja, kalau mungkin bisa, kalau orang sendiri ya tidur aja. Karena memang misalnya waktunya belajar itu ya karena memang kita lagi burnout ataupun memang lagi lelah, juga kita tambahin aja waktu tidur kita. Dan memang waktu tidur itu yang nanti stimulus energi baru lagi paling sederhana itu sih, tidur sih jadi kecil. Pertanyaan terakhir nih Bang, untuk motivasi orang-orang muda ini, kira-kira boleh nggak abang berikan kesan dan cara untuk menghadapi kegagalan dari kegagalan? Ya. Nah sebelum bangun jawab itu tadi, selain itu tadi untuk menghadapi burnout gitu ya. Nah kalau dari abang pribadi maknai gitu ya, kalau kita jadi lebih lelah gitu ya selama mahasiswa gitu ya, abang rasa yang menjadi powerful tadi juga itu ketika kita ini pendapat abang ya gitu ya, karena kita ada juga teman-teman yang di berbeda agama lah gitu ya. Tapi kalau dari pendapat abang pribadi, yaitu ibadahnya itu memang diusahakan memang dengan baik juga gitu. Karena kenapa abang bilang gitu? Karena ternyata ada juga penelitiannya gitu. Nah, ternyata ketika kita beribadah, kalau orang muslim itu kan ada 5 waktu tuh. Nah ternyata di waktu-waktu semisal subuh, dari jam 5 pagi, jam 12 siang, jam 4, jam 6, jam 8, ternyata waktu-waktu ini ada penelitiannya, itu waktu-waktu dimana memang waktu terbaik untuk beribadah gitu. Maksudnya beribadah ini kita stop dari kerjaan ataupun apa aktivitas yang kita lakukan itu untuk kembali untuk beribadah kepada Tuhan kita gitu. Dan itu memang waktu-waktu itu spesifik, dan itu kan konstan kan. Kita kan tiap pagi memang paling memang jam 4.32 kan kurang lebih antara waktu itu aja ya gitu ya. Dan ternyata itu memang powerful ternyata waktu itu. Itu ada risetnya ternyata. Dan setelah belajar itu powerful untuk imun kita gitu. Hormon kebahagiaan kita pun lebih terjaga gitu. Apalagi saya juga baru dapat ilmunya itu ternyata jika kita bangun di sepertiga malam, nah itu untuk hormon kesenangan dari tubuh kita itu ternyata itu bisa stimulis gitu. Jadi kita bisa bahagia konstan gitu dari pagi sampai dari bangun tidur sampai mau tidurnya juga. Jadi itu
Nah, kalau kita lanjut ke pertanyaan terakhir tadi, itu terkait apa namanya gagal gitu ya. Kalau gagal gitu, apa yang mau kita buat? Nah, kalau dari sudut pandang saya pribadi, gagal itu nggak ada ya. Kalau berhasil atau dia itu belum rezeki dan atau ada rezeki yang lebih baik gitu ya. Karena tadi konteksnya kita itu pembelajar sejati. Dalam kosa kata pembelajar sejati itu nggak ada gagal gitu ya. Walaupun sejatinya memang pastilah gitu ya. Karena kita buat ekspektasi tinggi, realitanya ternyata nggak sesuai. Ya kita pertama mungkin tidak ya sakit hati atau bukan pikiran, tapi pada dasar pada hakikatnya itu yakinlah gitu ya, itu pembelajaran bagi kita. Dan untuk memaknainya lebih lanjut, pertanyaannya sederhana saja gitu ya, kembali pertanyaan kita pribadi aja. Kalau kita gagal, kita berlarut-larut dalam kesedihan dalam kegagalan itu, pertanyaan sederhananya, apakah itu membuat kita menjadi lebih baik ke depannya atau menjadikan lebih buruk kan? Nah, kalau itu jika itu membuat kita lebih baik, maka lakukan itu. Tapi kalau itu tidak membuat lebih baik, ya ngapain kita bertahan di posisi itu gitu ya. Jadi sesederhana itu menurut saya, walaupun memang nggak sederhana dalam prakteknya gitu ya. Boleh dong Kak kasih satu saran untuk para stalker supaya bisa ikuti Karena tadi memang berdasarkan pendapat pribadi, tapi semoga bisa diambil referensi gitu kebaikannya masing-masing. Karena saya rasa apa yang kita punya masing itu unik, kita punya kelebihan kita dan kekurangan kita masing-masing. Dan saran saya sebenarnya kembali ke 3 kata sih yang sering saya ulang-ulang gitu ya. Kalau disampaikan saya jadi pemateri, ada kata 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, luruskan niat kita ini sebenarnya yang kita lakukan ini untuk apa, untuk siapa gitu ya. Apakah ya pastilah untuk selain dari ibadah kita, itu untuk konkretnya membahagiakan sama orang tua kita, keluarga kita. Teruskan ya, perbaiki sikap karena namanya manusia namanya anak muda itu pastilah nggak selalu lurus saja ya, nggak selalu lurus saja, pasti ada ke kiri-kirinya juga, nggak selalu lurus gitu. Nah ya, tapi tetap kita perbaiki sikap kita setiap hari ya, karena kita dari pembelajaran sejati tadi. Lalu yang terakhir itu sebarkan manfaat seluas-luasnya. Jadi karena sebaik-baik manusia itu paling bermanfaat bagi manusia lain, masyarakat. Jadi terusnya baik sikap dan sebagai manfaat. Sebelumnya terima kasih buat Bang Farhan karena udah bersama waktu. Ya, makasih juga. Nah teman-teman, bisa dengar sendiri yang udah disampaikan sama Bang Farhan tadi. Ada strategi tantangan sendiri dalam meraih prestasi. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya ide untuk konten selanjutnya, boleh komentar di bawah ini ya. Baik, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. EPTV Podcast, Internally Inspired.